Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrisa Celitiar. Saya mahasiswi IAIN Kerinci, jurusan Tadis Matematika. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat grup yang terdapat pada struktur aljabar. Adapun sifat grup yang pertama yaitu teorema ketunggalan elemen identitas. Adapun bunyi teoremanya yaitu unsur identitas pada suatu grup bersifat tunggal. Nah, untuk pembuktiannya, untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup itu tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut haruslah sama. Nah, pembuktian, misalkan G grup dan EF merupakan elemen dari G, merupakan unsur identitas. Akan kita buktikan bahwa E itu sama dengan F. Nah, karena E dan F merupakan unsur identitas, maka untuk sebarang E dan F, elemen G akan berlaku. Karena E merupakan unsur identitas, untuk persamaan yang pertama, E dioperasikan dengan F, maka hasilnya adalah F. Di mana unsur identitas itu merupakan unsur yang jika dioperasikan dengan unsur apapun di suatu grup, hasilnya akan tetap unsur yang dioperasikan tersebut. Nah, karena untuk persamaan yang kedua, karena F merupakan unsur identitas, maka E dioperasikan dengan F, hasilnya adalah E. Berdasarkan persamaan pertama dan kedua, maka akan kita peroleh E sama dengan F. Nah, jadi terbukti bahwa unsur identitas pada suatu grup itu bersifat tunggal. Kemudian, yang kedua, teorema ketunggalan inverse. Teorema ketunggalan inverse ini bunyinya setiap elemen dari suatu grup memiliki inverse yang tunggal. Nah, untuk pembuktiannya sama halnya dengan pembuktian teorema sebelumnya, hampir sama dengan sebelumnya, yaitu kita misalkan G grup dengan unsur identitas E. Nah, kemudian kita ambil sembarang A elemen G dengan syarat B dan C elemen G merupakan inverse dari A. Nah, kemudian akan kita tunjukkan bahwa B itu sama dengan C. Karena B dan C merupakan inverse dari A, maka akan berlaku B dioperasikan dengan A sama dengan E untuk persamaan yang pertama. Nah, A dioperasikan dengan C sama dengan E untuk persamaan yang kedua. Kemudian, perhatikan bahwa B sama dengan BE, di mana E di sini merupakan unsur identitas. Nah, selanjutnya, E ini berdasarkan persamaan yang kedua, kita ganti menjadi AC. B dioperasikan dengan AC. Nah, selanjutnya berlaku sifat asosiatif, sehingga menjadi BA dioperasikan dengan C. Berdasarkan persamaan pertama, BA ini kita ganti menjadi E, sehingga menjadi E dioperasikan dengan C. E dioperasikan dengan C, hasilnya adalah C, karena E merupakan unsur identitas. Nah, sehingga dapat diperoleh B sama dengan C. Jadi, terbukti bahwa inverse anggota pada suatu grup itu bersifat tunggal. Teorema selanjutnya, yaitu teorema Kauskaki atau Short-Schuss. Dalam sebuah grup G, AB inverse sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Pembuktiannya, kita misalkan G grup dan E elemen identitas di G, kemudian ambil sembarang A dan B elemen G. Kemudian akan kita buktikan bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, dalam hal ini, pembuktiannya ekuivalen dengan membuktikan bahwa AB dioperasikan dengan B inverse kali A inverse sama dengan B inverse kali A inverse dioperasikan dengan A kali B sama dengan E. Nah, perhatikan bahwa A dikali B kemudian dioperasikan dengan B inverse dikali A inverse sama dengan A dikali B kemudian dioperasikan dengan B inverse kemudian dioperasikan lagi dengan A inverse. Nah, selanjutnya berlaku sifat asosiatif. A dikali dengan B dikali B inverse kemudian dioperasikan dengan A inverse.
Nah, yang mana kita ketahui bahwa B dikali B inverse itu hasilnya adalah E, unsur identitas. Nah, sehingga menjadi A dikali dengan E, kemudian dioperasikan dengan A inverse, A dioperasikan dengan E, hasilnya adalah A. Sehingga menjadi A kali A inverse itu sama dengan E. Nah, terbukti bahwa AB dioperasikan dengan B inverse kali A inverse sama dengan E. Nah, di lain pihak, B inverse kali A inverse kemudian dioperasikan dengan AB sama dengan B inverse dioperasikan dengan A inverse kali A kali B. Nah, kemudian berlaku sifat asosiatif. B inverse dikalikan dengan A inverse kali A, kemudian hasilnya menjadi B inverse dikali dengan E kali B, sama dengan B inverse kali B sama dengan E. Nah, berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse, sehingga benar bahwa AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Kemudian teorema pembatalan. Nah, teorema pembatalan ini, misalkan G grup dan ABC sebarang anggota dari G. Nah, maka akan berlaku jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, untuk yang kedua, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Nah, pembuktiannya, kita misalkan G grup, kemudian ambil sembarang A, B, dan C merupakan elemen dari G. Kita buktikan bagian yang pertama, bagian A. Diketahui AB sama dengan AC. Kemudian akan kita buktikan bahwa B itu sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa AB sama dengan AC. Sama-sama kita kalikan dengan A inverse, sehingga menjadi A inverse kali AB sama dengan A inverse kali AC. Kemudian berlaku sifat asosiatif, sehingga menjadi A inverse A inverse dikali A, kemudian dioperasikan dengan B, sama dengan A inverse dikali dengan A, kemudian dioperasikan dengan C. Nah, A inverse kali A itu sama dengan E, kemudian dikali dengan B. Menjadi E kali B sama dengan A inverse kali A sama dengan E kali C. E dioperasikan dengan B, hasilnya adalah B. E dioperasikan dengan C, hasilnya C. Nah, untuk bagian yang kedua, diketahui bahwa BA sama dengan CA. Kemudian akan kita buktikan bahwa B itu sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa BA sama dengan CA. BA dikalikan dengan A inverse sama dengan CA dikalikan dengan A inverse. Kemudian berlaku sifat asosiatif. B dioperasikan dengan A kali A inverse sama dengan C dioperasikan dengan A kali A inverse. A inverse dari A itu menjadi B kali dengan E sama dengan C dikali dengan E. Nah, mana yang kita ketahui B dikali E sama dengan B dan C kali E sama dengan C, di mana E di sini merupakan unsur identitas. Nah, berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti bahwa BA sama dengan CA itu sama dengan B sama dengan C. Nah, pada teorema pembatalan ini disebut juga sebagai hukum pembatalan atau cancellation law.
Dalam bahasa sederhananya, jika AB sama dengan AC, maka unsur A yang ada pada sebelah kiri setiap ruas dapat kita coret secara berturut-turut. Bagian A dan B dari teorema ini merupakan pembatalan kiri dan kanan. Demikian pembahasan mengenai teorema dasar pada sifat-sifat grup. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.